Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 253 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dengan ayat yang keempat.
Yosua 24 ayat yang ke-23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Demikian, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat 401 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kebenaran janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Hidup Jemaat 380 ayat 1 dengan ayat yang keempat. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 kita baca secara responsorial. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan pertama bagi kita nasihat-nasihat terakhir. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kami ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari Iman Jemaat 393 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami remaja,
kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat dengan topik Pandonganion dohot pangaramotion di debata atau Allah yang menyertai dan melindungi. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu 8 setelah Trinitatis, artinya ketertunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Sekolah Tinggi Huria, Sekolah Tinggi Biberpro, dan Sekolah Tinggi Diakones. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. A. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Roma pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 di rumah keluarga amat pendeta RJ Simamora MTH MM Inan N Boru Silitonga, alamat gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 di rumah keluarga Ina Nyonya SH Renggolan AS Boru Panjaitan dengan alamat di gedung sekolah minggu HKBP Makassar. Di wilayah Filipi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di rumah keluarga Ina Nyonya Tes Tangkal M Boru Tabarat, alamat BTN Bakulu Blok A 17 Sungguh Minasa Goa. Kebaktian masuk pukul 19.00 WITA. Yang kedelapan, pengumuman A1 pembekalan jemaat. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023 mulai pukul 11.00 WITA, setelah ibadah minggu selesai dengan selesai tempat gereja Bahasa Batak, panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar melaksanakan pembekalan kepada semua jemaat tentang RPP dan konvensi. Dengan ini dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A2. Menyaksikan iman. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah penyaksian iman kepada anak-anak pelajar sidi tahun pelajaran 2022-2023. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan yang pertama, ujian tulisan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 15.00 WITA. Yang kedua, ujian lisan hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 15.00 WITA disaksikan dengan orang tua. Yang ketiga, retreat hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Agustus 2023. Yang keempat, geladi resik hari Sabtu 2 September 2023. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A3, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. A4, Dr. Ribe perbaikan atap dan pelapor gereja Bolo sesuai hasil sermon Parhalando 2000 tanggal 21 Juli 2023. Hal dana untuk perbaikan atap dan pelapor gereja Bahasa Batak sampai saat ini belum semua jemaat memberikan kewajibannya atau Dr. Ribe. Oleh karena itu, dengan ini dihimbau kepada jemaat kiranya dapat memberikan Dr. Ribe
atau perbaikan atap dan pelafon gereja Bolon tersebut. Adapun total ripe yang disepakati per halaman adalah minimal 500.000 per keluarga. A5, janji iman untuk lahan parkir gereja. Berhubung janji iman untuk lahan parkir gereja masih ada yang belum melunasi atau dengan kredit, dengan ini dimohon kepada jemaat yang saat ini belum melunasi janji iman tersebut agar segera melunasinya. Berhubung sertifikat lahan parkir sudah mau selesai dan gereja harus melunasi ke pemilik lahan parkir. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Calon siswa pos pelayanan gua. Sehubungan dengan pembukaan pos pelayanan gua pada hari Minggu 23 Juli 2023, gereja kita melaksanakan pemberian calon siswa untuk pelayanan pos gua. Adapun calon siswa yang terpilih dalam pemilihan tersebut dan sudah dibicarakan di dalam sermon perhalado adalah sebagai berikut. Yang pertama, Amang Haris EL Lumbantobi. Yang kedua, Amang Leo Selabat SE. Yang ketiga, Amang Manap Hasilungan Hasibuan. Yang ketiga, Inang Emilia ML Boru Sinaga. A7, Panitia Pos Pelayanan Gua. Rapat pembentukan panitia pos pelayanan gua pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 bertempat di keluarga Amang MP Sibrani, Dinan Pendeta Dr. SRH Guru Siagian MTH. Dalam rapat tersebut telah terpilih panitia pos pelayanan gua adalah sebagai berikut. Penanggung jawab atau penasehat yang pertama Amang Sintua PRM Sinaga. Yang kedua, Amang J. Sinurat. Ketua, Amang MP Sibarani. Sekretaris, Amang MH Hasibuan. Wakil Sekretaris, Inang Nyonya Edi Irsan EL Buru Sinaga. Bendahara, Amang Leo Silaban SE. Humas area Patalasan dan sekitarnya, Amang Haris EL Tobi. Area Batanggalugu sampai dengan Unas dan Balang-Balang adalah Amang A. Singgalini. Area Aspol Bokolu Poros Pelangga Kota Gua Amang R. Aritona. Area Minasa Upa Pau-Pau dan Abdul Rajak Samata adalah Amang Edward G. D. Kirsa. Pelantikan pos pelayanan gua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Yang A8, panitia persiapan Resort Tamarunang. Rapat pembentuk panitia persiapan Resort Tamarunang hari Kamis 27 Juli 2023 bertempat di Konsistori HKBP Makassar. Dalam rapat tersebut telah terpilih panitia persiapan Resort Tamarunang adalah sebagai berikut. Ketua Amang Pendeta Ucok F. Butasoi. Sekretaris Amang Sintua E. Butar-Butar. Bendahara Inang Sintua E. Boru Sijalini. Anggota Amang Pendeta Johannes Hutapea. Yang kedua Amang Sintua H. Simatupang. Peresmian persiapan Resort Tamarunang dan pelantikan panitia persiapan Resort Tamarunang hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 oleh Amang Pareses Distrik 17 Indonesia bagian Timur Amang Pendeta Abednego Sitompul MTH sesuai hasil keputusan sermon perhalado Bunguan Perempuan Deborah HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti peresmian dan pelantikan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. A9, ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang FBR Hutahayan Inang E. Boru Sianturi
Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya dapat menghadirinya. Yang kedelapan, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama adalah Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Buru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sintua B. Bencarnahor JG Buru Manula. Yang ketiga, Nona Parulian Pasar Buru Pasaribu. Yang keempat, Inang Nyonya Sintua G. Manurung M. Buru Sidurat. Yang kelima, Amang Aha Manurung. Yang keenam, Inang Nyonya Winai Baho KR Buru Pasaribu. Yang ketujuh, Inang Nyonya T. Tanggang M. Buru Huta Barat. Yang kedelapan, Inang Nyonya Sintua G. Untong CH Buru Pardede. Yang kesembilan, Inang Nyonya Sintua T. Saradi M. Buru Panjaitan. 10, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Buru Panjaitan. Yang ke-11, Inang Nyonya P. Silaban R. Buru Pangpahan. Yang ke-12, Amang M. Tambunan. Yang ke-13, Inang Nyonya MP Sintonga F. Buru Samosir. Yang ke-15, yang ke-14, Nyonya Sintua H. Semangalit SE B. Buru Tampu Bolon. Yang ke-16, Amang Pendeta Inang Pendeta Dr. SHR Buru Syagian MTH. Yang ke-17, Inang Nyonya S. Dorus R. Buru Manurung. Yang ke-18, Baginda Raja Putra Daud Sihipe. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang, ulang tahun pernikahan kosong. Kemudian saldo pemasukan dan pengeluaran keuangan kita dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan kesembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 mulai dari ayat yang pertama. Thank
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini diangkat dari Kejadian pasal 28 dimulai dari ayat 10 sampai ayat 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu kita semua pernah mendengar cerita tentang Esau dan Yakub. Esau selalu digambarkan orang yang tertipu oleh adiknya sendiri, yaitu Yakub, tentang hak kesulungan dan juga hak berkat yang sewajarnya itu akan diterima oleh Esau, tetapi beralih ke Yakub karena ibu Yakub, yaitu Rebeka. Tentu karena tipuan yang dialami oleh Esau, dia tentu benci dan marah kepada
adiknya Yakub, sehingga dia berencana untuk membunuh. Karena rencana itu kedengaran sampai ibu Ribka atau ibunya Yakub, ibunya Esau, ibunya menyuruh Yakub untuk melarikan diri ke Haran, yaitu ke rumah pamannya, rumah neneknya yang melahirkan ibunya di Haran. Dari nats ini kita membaca peristiwa yang terjadi yang dialami Yakub sewaktu dia mau lari dari Berseba sampai ke Haran. Di suatu tempat ada cerita mimpi yang luar biasa, cerita mimpi yang unik yang dialami Yakub, yang justru karena mimpi itu dia berubah, dia dimotivasi, bahkan dia menjadi mengalami suatu hidup baru karena dia bertemu dan dia mendengar suara Allah di dalam hidupnya sewaktu dia bermimpi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dapat kita bagi dua nats ini untuk mempermudah kita memahami dan menelah tentang nats yang kita baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yang pertama yang kita lihat dari sisi Allah terhadap Yakub, dan yang kedua nanti dari Yakub terhadap Allah. Allah tidak melihat hanya dari sisi kenakalan Yakub di dalam hidup seorang yang dikasihi. Kalau kita lihat dari sisi kenakalannya, tentu Allah akan marah sebenarnya sama Yakub. Allah tidak mungkin memberi petunjuk, tidak mungkin Allah mau bertemu sama dia karena kenakalannya dari sisi kehidupan manusia atau sisi berpikir manusia. Tetapi Allah mau hadir, Allah mau bekerja, Allah mau meneruskan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini melalui Yakub yang tanda kutip seorang yang nakal. Allah bukan mau melihat kenakalannya, atau Allah bukan mau memanfaatkan kenakalannya untuk rencana Allah, tetapi Allah ingin merubah dia dari seorang yang nakal untuk justru menjadi pelaku atau pelaksana atau melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan tugaskan kepada dia. Sama seperti Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, yang begitu luar biasa kejahatannya dari sisi kemanusiaan. Dia yang selalu mengejar-ngejar orang-orang Kristen, bahkan dia selalu berencana untuk membunuh siapa yang menjadi orang Kristen. Tetapi Yesus memanggil dia, Yesus menangkap dia, Yesus menjadikan dia justru rasul besar, berita Injil yang luar biasa di Perjanjian Baru. Sama seperti Paulus, demikian juga dengan Yakub. Ada beberapa sisi yang kita lihat cara Allah untuk menunjukkan kepada Yakub bagaimana Allah bertindak dan bagaimana Allah untuk menyampaikan pesan kepada Yakub. Yang pertama, Allah mau menunjukkan bahwa Allah solidar terhadap dunia ini, sehingga ada tangga yang menghubungkan langit dengan bumi. Itu suatu keanehan dari sisi logika manusia. Bagaimana mungkin bisa tangga didirikan dengan begitu luar biasa tingginya sampai di langit? Tetapi melalui penglihatan atau melalui mimpi yang diterima oleh Yakub, itu bisa terjadi. Justru dia melihat malaikat naik turun, dan dia melihat Allah. Justru Allah langsung berbicara kepada dia bahwa Allah yang berbicara itu adalah Allah neneknya Abraham, Allah Ishak,
yang berbicara kepada Yakub. Itu yang pertama yang kita lihat. Dan yang kedua yang mau kita lihat dari sisi Allah terhadap Yakub, bahwa Allah selalu ingat akan janjinya, janji keselamatan untuk dunia ini, janji keselamatan untuk manusia tetap berjalan seperti apa yang direncanakan Allah kepada hambanya Abraham. Allah melanjutkan sejarah keselamatan itu melalui Yakub dengan perintah Allah bahwa Yakub menjadi nenek, bahwa dia menjadi orang yang memiliki banyak keturunan seperti banyaknya debu, sama seperti janji Allah kepada Abraham, menunjukkan kesetiaan Allah akan janjinya kepada umat manusia dengan memakai Yakub untuk melanjutkan apa yang Tuhan janjikan kepada dunia ini. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, apa yang kita lihat dari Allah kepada Yakub, bukan hanya meneruskan janji itu, tetapi justru Allah menyatakan bahwa Yakub menjadi berkat bagi dunia ini, berkat bagi setiap umat manusia. Tentu itu suatu perintah yang luar biasa dan janji yang luar biasa. Berarti Yakub bukan lagi hanya manusia biasa yang hanya menghidupi dirinya sendiri, yang hanya memperhatikan dirinya, tetapi setelah Allah bekerja dan Allah berbicara dan Allah memerintahkan dia, justru dia akan lebih memperhatikan di luar dirinya. Dia akan keluar dari dirinya sendiri karena dia telah menerima Allah, menerima petunjuk dari Allah, dan dia menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Dan yang kedua, saudara-saudara, dari sisi Yakub kepada Allah, setelah dia mengalami suatu peristiwa mimpi yang begitu unik, Yakub dengan begitu yakin dan begitu percaya kepada Allah. Betul-betul dia yakin dan percaya kepada Allah yang merubah dia, sehingga penyerahan diri itu mutlak dia lakukan, sehingga Allah memakai dia menjadi penerus janji Allah, sehingga Allah memakai dia untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Demikian juga Yakub yang telah menerima petunjuk dari Allah, dan dia selalu berpegang akan janji Allah. Bukan hanya menyerahkan dirinya, tetapi dia tetap berpegang untuk apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Berarti dia mau berjalan, dia mau melangkah, dia mau memulai hal yang baru yang Tuhan tugaskan kepadanya di dalam perjalanan hidupnya. Dan yang ketiga yang luar biasa, setelah dia berubah karena cerita mimpi yang kita baca dalam nats ini, justru dia meyakini bahwa Allah selalu hadir di dunia ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah rumah Allah. Bahkan disebut Betel, artinya rumah Allah. Bukan hanya itu janji dia bahwa Allah hadir di dunia ini sesuai dengan pengenalannya, tetapi dia berjanji dan bernasar dari semua apa yang dia terima berkat Tuhan akan dibayarkan 10% sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu yang kita baca dalam ayat 22 tadi. 1/10 dari semua pendapatannya akan dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih
kasih dari nats ini luar biasa yang bisa kita kutip dan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Yang pertama, ini menjadi perenungan bagi kita. Senakal apapun saudara, sebanyak apapun dosa dan kejahatan saudara, Tuhan masih berkenan memakai kita. Tuhan masih berkenan hadir dan bersama dengan kita, sama seperti Yakub, sama seperti Paulus. Memang secara duniawi dan secara manusia bisa kita katakan saya tidak layak Tuhan karena saya dipenuhi dosa dan kejahatan dan penipuan-penipuan. Tetapi melalui nats ini menjadi jaminan bagi kita. Bapa Allah itu yang luar biasa kasih, mau memanggil kita, mau memakai kita dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi orang yang sudah dipakai Tuhan dan yang dipanggil Tuhan harus bertumbuh di dalam kehidupan yang baru. Sama seperti Yakub, dia menjadi membaharui dirinya dari penipuan dan kenakalan, justru jadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya, justru mau menjadi petugas untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan. Dan ini juga menjadi panggilan bagi kita. Orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna dipanggil Tuhan, tetapi harus membaharui diri. Orang yang telah dipanggil Tuhan, jangan kembali lagi ke penipuan, jangan kembali lagi ke kenakalan, jangan lagi kembali ke dosa, tetapi kita melangkah ke depan untuk berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Yakub yang begitu luar biasa di dalam hidup, bahwa dia merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dia tidak merasa sendiri di dalam hidupnya, biarpun dia dikejar-kejar Esau, tetapi waktu kesendiriannya di sana Allah hadir dan bekerja bersama dia. Ini juga jaminan bagi kita di dalam kehidupan kita, di dalam keterasingan kita mungkin di beberapa hal, karena pergumulan kita, Allah mau hadir. Allah solidar dengan kita. Dia mau datang bersama kita di kamar kita, di rumah kita, di mana kita bekerja. Dia mau hadir, mau membantu kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari ragam pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ini yang luar biasa yang bisa kita nikmati, kuasa Allah di dalam hidup kita, apalagi orang yang percaya seperti Yakub yang mempercayai kehadiran Allah. Mustahil bagi manusia Allah menghubungkan bumi dengan langit, tetapi bagi Allah itu tidak mustahil. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, tidak mustahil. Allah bisa selalu bekerja menolong kita di segala ragam perjuangan kita, kehidupan kita, dan juga mungkin di dalam cita-cita kita masing-masing. Allah mau hadir, Allah mau menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita sudah mempercayai, kalau kita sudah menerima Allah kita, kalau kita sudah menerima Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, tentu ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sama seperti Yakub harus menyerahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan kita. Totalitas maksudnya secara fisik harus kita serahkan kepada Tuhan, secara kejiwaan kita, jiwa kita juga harus kita serahkan kepada Tuhan, apalagi roh kita. Totalitas kehidupan kita mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah buktinya bahwa kita mempercayai, bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua,
perintahnya, harus berpegang kepada hukumnya di dalam semua aspek kehidupan kita. Di mana kita bekerja, di mana kita melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, mari kita kerjakan tetap di dalam norma hukum Tuhan. Tentu kalau kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita berdasarkan hukum Tuhan, berarti itu akan yang terbaik yang kita lakukan di mata Tuhan dan juga di mata umat manusia. Bila kita bekerja di kantor, bila kita bekerja di segala kehidupan kita lakukan dengan selalu berpegang akan firman hukum Tuhan, pasti itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, orang yang telah mengenal Allah, orang yang selalu merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya, dan orang yang telah menikmati perubahan dari Allah di dalam hidupnya, dia akan berjanji untuk selalu menghadirkan kerajaan surga di dalam hidupnya dan di dunia ini menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Yakub menghadirkan kerajaan surga dengan mendirikan tubuh batu itu menjadi peringatan bahwa Allah ada di sana, dan itu merupakan pintu surga. Kita menghadirkan pintu surga di dalam kehidupan kita menjadi berkat kepada orang lain. Tetapi bukan hanya berkat untuk menghadirkan pintu surga di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus belajar mempersembahkan dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Itu harus kita serahkan 1/10 kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, memang di gereja kita HKBP itu tidak ditekankan atau itu tidak dipaksakan perpuluhan, tetapi selalu kita ajarkan untuk selalu dengan mempersembahkan perpuluhannya dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Yang selalu saya yakini tentang perpuluhan ini, bahwa semua yang kita terima itu, seleri atau gaji yang kita terima, itu bukan hanya untuk kita, itu juga hak dan milik orang lain di luar diri kita, termasuk untuk persembahan kita kepada Tuhan. Ini tanggung jawab orang yang telah menerima berkat. Dia harus berbagi berkat, karena Tuhan begitu mengasihi kita dan memberinya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita juga akan menunjukkan mengasihi orang lain dan memberi kepada orang lain apa yang telah diberkati Tuhan kepada kita. Bukan hanya untuk gereja harus kita persembahkan 1/10 dari yang kita terima, tetapi bisa juga kita persembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Yang selalu saya rasakan di dalam kehidupan saya, dari apa yang saya terima harus saya persembahkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi tidak perlu kita kasih tahu sama orang. Apa yang diberi tangan kanan, nggak usah kasih tahu tangan kiri. Apa yang kita bisa bantu kepada orang lain, lakukanlah dengan sukarela. Itu adalah buah iman, sama seperti buah iman Yakub, seperti kita baca pada nas pada hari. Mari saudara-saudaraku, lakukan dan bertindaklah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita untuk mempersembahkan dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, menjadi berkat kepada orang lain dan juga menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Sama seperti hamba-Mu Yakub yang Tuhan panggil dari kenakalannya, dari kelemahannya, menjadi pewaris secara kerjaan surga di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi semangat baru bagi kami, dari kelemahan kami, dari dosa-dosa kami, bahwa kami yakin
Tuhan masih mau memakai kami, Tuhan masih mau menerima kami, sehingga kami bisa berjalan untuk membaharui diri kami, sama seperti hamba-Mu Yakub yang membaharui dirinya, sehingga kami selalu taat dan setia pada Tuhan. Dan kami semakin percaya melalui nats ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami untuk membimbing kami, menolong kami, mengajar kami sesuai dengan firman. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan, melakukan hukum perintah-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau berbagi, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, mau berbagi dari apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami, mempersembahkan 1/10 dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah itu kami lakukan dengan selalu menerima Roh yang membimbing kami, menguatkan kami, agar kami dengan sukarela, dengan tulus melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan atas segala perkembangan yang terjadi di tengah-tengah gereja secara khusus di Sulawesi Selatan ini, dengan terpilihnya panitia di tengah-tengah gereja, pos pelayanan gua yang mau bekerja, yang mau melayani, yang mau mempersatukan orang-orang percaya untuk bersama-sama beribadah di tengah-tengah gereja secara khusus di sekitar rumah. Demikian juga para hamba-Mu calon sintua yang telah diperkenalkan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka untuk melakukan tugas panggilan dari Tuhan, agar mereka mau melayani dengan hati, mau melayani dengan tulus sebagai hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan tugaskan untuk melayani jemaat-Mu, melayani gereja-Mu, melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga untuk pengembangan persiapan resort Tamaruna yang akan diresmikan sebagai persiapan resort hari Minggu yang akan datang, sekaligus pelantikan panitia. Hadirlah ya Tuhan di dalam segala program yang kami lakukan, biarlah itu mempercepat jalannya pelayanan seperti yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah gereja, yaitu 3 tugas panggilan gereja yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah gereja dan jemaat. Demikian juga kami berdoa untuk semua program di tengah-tengah gereja kategorial, termasuk juga tahun profesionalisme tahun 2023. Biarlah semua program itu menjadi berkat bagi kami, berkat bagi jemaat-Mu, dan justru menguatkan kami untuk hidup dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Nyonya Simatupang Guru Simanjunta, Nyonya Banjanaho Guru Manula, Nona Parabian Guru Besari, Sintu Nyonya Sintua Manurung Guru Sinura, Aha Manurung, Nyonya Neba Guru Besari, Nyonya Setangkang Guru Dabarat, Nyonya Gultung Guru Bas Pardede, Nyonya Saragi Guru Panjaitan, Nyonya Siturus Guru Panjaitan, Nyonya Silaban Guru Paham, Hemit Tambuna, Nyonya Sikitonga Guru Samosir, Nyonya Simanokali Guru Tambugurun, Pendeta Guru Siagian, Nyonya Sitorus Guru Manurung, Baginda Raja Daud Sihite, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kami mendoakan mereka kepada Tuhan, agar Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka, menjamah tubuh mereka, supaya mereka bisa kuat dan bisa menerima kesembuhan
dan bisa bersekutu dengan kami di dalam sukacita, di dalam ibadah, dan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan iman mereka, supaya mereka selalu berpegang hanya kepada Tuhan saja, sumber kekuatan, sumber kesehatan di dalam kehidupan kami. Mungkin juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan di dalam kehidupan mereka, dan berikan sukacita dari surga, karena mereka telah merasakan bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka bisa berulang tahun pada minggu ini. Dan tolong ingatkan mereka untuk selalu merasakan dan melihat begitu banyak berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang menguatkan iman mereka, meneguhkan mereka untuk selalu setia dan taat berjalan dan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga biarlah kita mengingatkan mereka untuk selalu mempersembahkan yang terbaik dan yang terindah kepada Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja secara khusus Sakaripi Makassar. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir di seluruh program perjalanan gereja, yang menguatkan para hamba, majelis, dan juga para jemaat, sehingga bersinergi untuk melakukan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan bergereja kami, sehingga kami semakin menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga bersama dengan kami. Demikian juga kami berdoa dan bersyukur Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang mempersembahkan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberi yang terbaik buat mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, memberkati segala program mereka di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk perjalanan bangsa dan negara kami, secara khusus anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Biarlah Tuhan yang membimbing anak-anak kami dan juga bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa melakukan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mensejahterakan anak-anak kami, sehingga masa depan bangsa kami dan anak-anak kami lebih baik dan lebih indah di hari-hari yang akan datang. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Kuatkan pemerintah kami untuk menegakkan keadilan dan mereka dengan kejujuran untuk menjalankan tugas dan misi pelayanan mereka di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja secara khusus gereja KGP. Biarlah Tuhan yang selalu hadir di dalam segala pekerjaan dan pelayanan dan juga program gereja, sehingga gereja KGP menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi bergerak untuk menolong, untuk memberi yang terbaik di sekitar kami dan juga untuk dunia ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mempersembahkan persembahan kita untuk Sekolah Tinggi Bible Pro Diakones dan Guru Ria Akademi.
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.